Berurusan dengan hukum karena berseberangan dengan kepentingan korporasi juga dialami oleh para nelayan di Pulau Kodingareng di Makassar yang menolak aktivitas pertambangan pasir. Itu Pak Mandra ditangkap awalnya mulai daripada adanya amplop dari pihak perusahaan karena katanya perusahaan ini bersedia menggeser wilayah tambangnya itu dia dari Pak Iqbal dari pihak perusahaan katanya bersedia menggeser tambangnya dan jalurnya. Uang itu adalah uang upah survei, ya, uang survei lokasi yang diberikan dari pihak perusahaan untuk melihat lokasi pengerukan pasir. Semenjak adanya penebangan pasir di Pulau Kodingareng, ditangkap nelayan Pulau Kodingareng, maka keadaan masyarakat Pulau Kodingareng itu sangat susah sekali. Karena di situ aktivitas kami mencari ikan, kami berharap agar zona-zona tambang itu dicabut atau dihentikan. Dan sudah terhubung dengan Mata Najwa Suwandi, nelayan Kodingareng, dan ada juga Edi Kurniawan, Koordinator Bidang Hak Atas Lingkungan Hidup LBH Makassar, selaku pendamping hukum. Assalamualaikum Pak Suwandi, Bang Edi. Bisa dengar Najwa di studio? Waalaikumsalam. Bisa dengar, Mbak? Pak Suwadi, apa bisa mendengar? Bisa, saya ke Pak Suwadi dulu sebelum nanti ke Bang Edi. Pak Suwadi, jadi persisnya ceritanya seperti apa? Pak Manre, teman Pak Suwadi, itu ketika ditangkap polisi dibilangnya menghina uang karena merobek amplop isi uang. Boleh diceritakan ke kami, Pak? Awalnya itu kami sering aksi di laut. Akhirnya ada rapat di pulau, hanya sebagian kecil masyarakat yang rapat itu katanya kapal mau geser. Kapal tambang mau geser setelah banyak aksi di laut. Setelah beberapa kali aksi di laut, sehingga ada informasi dari Makassar bahwa kapalnya itu mau geser. Jadi sebagai nelayan, saya ingin tahu sampai di mana kisarannya. Maka sampaikanlah oleh teman kami dari nelayan namanya Pak Hangka, disampaikan bahwa besok ada psikoci untuk antar kita untuk survei tempat pergeserannya itu kapal tambang. Jadi sebagai nelayan saya bersedia untuk mengantar itu tempat disurveinya itu nambang geser. Maka waktu itu tanggal 13 kalau saya tidak salah ingat, tanggal 13 jam 9, maka psikoci itu datang dan kami berangkat. Kami orang Pulau Kodingareng 5 orang, mahasiswa dari HMI 2 orang, dan juga perwakilan dari perusahaan yang bernama Pak Iqbal, dan juga 1 orang. Ya. Dan sama juga ada kemudinya skoci. Sebelum kami berangkat menuju tempat tambang. Akhirnya di tengah perjalanan tiba-tiba dari pihak proyek, dari pihak perusahaan berkata ketika masih berjalan sekitar 6 mil dia hentikan skocinya, dia bilang di sini titik tambangnya. Maka kami bilang bukan di sini tapi masih di sana sekitar 8 mil 9 mil dari pulau. Maka kami sampai antar lagi ke sana, akhirnya tibalah kami di sana. Maka sampai di sana, di titik penambangan zonanya itu penambang, maka sebagai nelayan saya ajak itu dari pihak perusahaan. Ya. Saya bilang, mari kita langsung ke sana di tempat pergeserannya. Kalau
pergeserannya katanya dari Makassar 4 mil. Oke. Saya dengar yang disampaikan di situ. Iya. Ya, baik. Aksi-aksi yang Pak Suwadi, Pak Mandre, dan teman-teman nelayan lakukan itu apa saja sebelum kemudian ada penangkapan ini? Aksi-aksinya apa saja, Pak? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi. Saya ingin ke LBH Makassar, ada Pak Edi Kurniawan. Bang Edi, jadi sekarang Pak Mandre statusnya masih ada dalam tahanan? Ya, halo. Iya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi patut kita bersyukur, alhamdulillah kemarin malam Pak Mandre sudah ditangguhkan. Jadi beliau sudah berkumpul kembali bersama keluarga dan bisa kembali mencari nafkah. Oke. Cuman beliau saat ini belum mau ditemui karena mau menenangkan diri dulu. Jadi berapa banyak persisnya yang ditahan? Apakah hanya Pak Mandre atau ada nelayan yang lain? Ada 2 orang ditahan, satu Pak Mandre, satu Pak Saharudin. Namun dua-duanya sudah ditangguhkan, Pak. Dan persisnya tuduhannya itu karena itu merobek uang, jadi dianggap melukai martabat lambang negara, begitu? Kalau Pak Mandre itu terkait peristiwa perobekan amplop, itu terjadi di tanggal 16 Juli 2020 di Pulau Kodingaring. Kalau Pak Saharudin itu terkait peristiwa aksi di Makassar Newport, lokasi proyek reklamasi, yang diduga ada kekerasan dalam kegiatan aksi. Oke, LBH Makassar memang sejak awal mendampingi teman-teman nelayan. Apakah memang melihat ada kejanggalan selama proses hukum yang berlangsung ini? Kejanggalan itu sangat nyata kami lihat dan berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki. Pertama, kasus ini kalau dikatakan penegakan hukum, tentu kami katakan ini tidak murni penegakan hukum. Karena harus dipahami secara utuh dan konteksnya apa sehingga peristiwa itu terjadi. Tadi sudah dijelaskan Pak Suwadi bahwa sebelum peristiwa perobekan amplop itu sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang mendahului sehingga terjadi peristiwa itu. Misalnya kami mencatat nelayan itu sudah melakukan aksi sebanyak 5 kali, baik di laut maupun di darat, hingga berusaha bertemu dengan gubernur, namun tak kunjung ditemui oleh gubernur. Malah gubernur melontarkan narasi-narasi yang melukai perasaan nelayan. Nah, harapan nelayan ribuan di Pulau Kodingaring itu mendapat solusi dari pemerintah, malah yang datang adalah amplop itu. Padahal sebelumnya nelayan sudah menyatakan mereka tidak ingin ganti rugi dalam bentuk apapun. Mereka menolak sogokan dan suapan. Yang mereka inginkan adalah tambang itu berhenti dari lokasi tangkap mereka. Karena ini adalah konflik ruang. Ada perampasan ruang hidup. Jadi nelayan di lokasi tambang itu adalah ruang hidupnya, wilayah tangkap. Sementara tambang itu setiap hari terjadi di ruang hidup sehingga berdampak pada hak dasar. Okay. Namun pada tanggal 16 malah datang amplop. Disitulah membuat nelayan marah. Dan Pak Mandre secara simbolik merobek amplop tersebut dengan maksud menolak semua ganti rugi karena nelayan ingin menghentikan tambang karena itu adalah ruang penghidupan mereka. Dan pada saat penambangan berlangsung oleh perusahaan itu ada pengawalan polisi, informasinya apakah itu betul? Iya, ya Mbak, ada pengawalan polisi. Pada awal-awalnya belum ada pengawalan polisi, hanya kapal saja yang menambang. Terus setelah kejadian Pak Mandre ditangkap, baru polisi secara aktif mengawal kapal tersebut. Sehingga terjadilah peristiwa yang kedua. Belum cukup 2 minggu, terjadi lagi penangkapan terhadap 3 orang nelayan, yaitu Pak Baharudin, Faisal, dan Pak Saharudin. Okay. Dan ada penenggelaman kapal, 2 tenggelam, 1 rusak. Oke, saya ingin mencoba ke Pak Suwadi lagi yang ada di Pulau Kodingaring. Apakah masih bisa mendengar saya, Pak Suwadi? Masih tersambung? Iya. Pak Suwadi, saya ingin tahu sejak penambangan pasir, Pak, apa dampaknya ke penghasilan nelayan di sana, Pak? Ya, dampak daripada pasir tambang yang selama ini beraktivitas di wilayah nelayan tangkap kami, ya dampaknya yang pertama itu di sana di laut airnya keruh, kemudian ya, sayang sekali terputus. Apakah masih bisa tersambung?
Iya, saya baru bisa menangkap airnya keruh. susah. Gelombangnya semakin tinggi, kemudian susahnya tambah sulit karena pengaruhnya air keruh. Hmm. Iya. Hmm. Akhirnya perekonomian kami di rumah semakin berkurang juga, semakin susah. Anak-anak mau belanja juga susah, utang-utang juga sudah banyak bertumpuk di warung-warung, berdagang juga untuk biasa dipakai bensin untuk ongkos memancing, karena hampir setiap hari itu pendapatan kurang. Iya. Dan Pak Suwadi dan nelayan, teman-teman di Koding Areng memang tidak mau terima ganti rugi, tidak mau terima uang, maunya bisa kembali berlaut, memancing ikan seperti biasa. Memang tidak mau dapat ganti rugi uang, Pak? Iya, tujuan utama kami itu masuk daripada tujuan warga Pulau Koding Areng ini bagaimana wilayah tangkap nelayan itu bebas dari penambangan. Kami tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, jadi bukan Dan warga masalah. di sini tidak mau terima apapun dari perusahaan. Oke, baik. Ya. Saya ingin ke Pak Edi terakhir. Persisnya sekarang advokasi yang dilakukan LBH untuk nelayan saat ini selain proses hukumnya, advokasi soal bagaimana nelayan bisa mendapatkan lagi haknya atas laut yang bersih dan tanpa penambangan pasir apa saja, Pak Edi? Saat ini kami sedang melakukan penguatan hukum di masyarakat karena dengan adanya kriminalisasi ini itu membuat masyarakat sangat terpukul, bahkan mereka takut lagi untuk berjuang karena sedikit-sedikit kalau berjuang itu akan dipanggil oleh kepolisian. Nah, untuk itu yang kami catat sekarang ini masyarakat yang sudah ada panggilan atau undang klarifikasi itu kurang lebih 30 orang. Jadi ini bisa saja menjadi bom waktu kalau suatu waktu penyidik mau memproses ini. Jadi selain upaya hukum yang kami lakukan, sekali lagi kami melakukan penguatan hukum di tingkat masyarakat agar tetap berani memperjuangkan hak-hak hidupnya. Kemudian kami katakan ini sangat dipaksakan dan ini ada cenderung kriminalisasi karena dalam proses penyidikan ini banyak kejanggalan dan sangat nyata terjadi pelanggaran hukum. Misalnya penangkapan Pak Mandre. Penangkapannya itu baru Pak Mandre dipanggil satu kali sebagai tersangka, kemudian langsung ditangkap. Harusnya kan dipanggil dulu 2 kali secara berturut-turut. Kalau Pak Mandre tidak datang, baru dilakukan penjemputan paksa. Itu pun pemanggilan terhadap Pak Mandre itu dilakukan secara sewenang-wenang karena selalu kurang dari 24 jam. Baik. Itu Mbak. Baik, jadi ini hal yang akan terus dikawal oleh teman-teman LBH Makassar. Baik, terima kasih Bang Edi Kurniawan dari LBH Makassar. Terima kasih Pak Suwadi sudah bercerita di Mata Najwa dari Pulau Koding Areng Makassar. Salam untuk Pak Mandre dan teman-teman di sana, Pak. Salam Pak, ya terima kasih banyak. Baik, kami akan kembali dengan kisah bagaimana teror dan intimidasi dihadapi oleh seorang aktivis Walhi. Sesaat lagi ceritanya di Mata Najwa.